Ya, malam ini kita akan bersama-sama mempelajari ya kitab Mazmur lagi dan kita akan melihat dari Mazmur pasal yang ke-24 dan Mazmur pasal yang ke-25 ya, dua pasal yang kalau Tuhan izinkan kita akan selesaikan bersama-sama. Jadi dalam maaf, dalam Mazmur ini kalau di dalam pasal yang ke-24 kita melihat itu adalah sebuah Mazmur yang berbicara tentang kerajaan yang akan didirikan oleh Tuhan Yesus ya. Kerajaan Allah yang mana memelihara akan umatnya dan juga memerintah akan seluruh dunia ini dan juga menunjukkan sifat-sifat kerajaan Allah, yaitu yang diwarnai dengan kasih karunia, di mana Dia akan memerintah atas umat manusia di seluruh dunia, dan juga Dia akan memelihara segala sesuatu ciptaan Allah. Ya, itu adalah sesuatu yang sangat menguatkan kita, karena kita di dalam menghadapi berbagai macam perubahan-perubahan daripada dunia ini, kita tetap percaya bahwa Allah duduk di atas takhtanya dan Allah tetap yang memelihara, Allah tetap yang mengontrol akan segala sesuatu. Jadi ini adalah suatu hal yang indah. Dan ada sebagian orang menganggap bahwa Mazmur ini dibuat oleh Daud, walaupun dibuat sebelum Salomo membangun bait Allah, akan tetapi sebelum Salomo membangunnya, Daud membuat Mazmur ini terlebih dahulu, sehingga pada waktu setelah Salomo membangun bait Allah, maka Mazmur ini boleh dinyanyikan. Ya, sebagian orang percaya demikian karena menggambarkan tentang situasi daripada bait Allah pada waktu itu. Ya, kita melihat pertama-tama di dalam ayat yang pertama dikatakan ini adalah Mazmur Daud. Ya, dia katakan Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Jadi kita melihat di sini bahwa baik langit, baik bumi, baik segala alam ciptaan ya yang ada di bumi, di bawah ataupun yang ada di langit, di atas ataupun segala sesuatu itu adalah ciptaan Tuhan. Ya, sehingga di sini dikatakan itu adalah miliknya Tuhan. Ya. Nah, seorang penulis mengatakan bahwa kerajaan Allah itu taktanya di surga, tetapi memerintah bumi dan segenap alam semesta, ya ciptaan yang telah Tuhan ciptakan pada awal dunia ini, sehingga di sini dikatakan dunia serta yang diam di dalamnya. Ya, jadi walaupun dia bertakhta di surga, seorang mengatakan, tetapi dia tidak terlalu jauh dari kita karena dia berkenan untuk hadir dan untuk memperhatikan kita, untuk memelihara kita, untuk menjaga kita, karena alam semesta ini adalah kepunyaan Allah. Kalau dikatakan dunia serta yang diam di dalamnya, berarti baik orang yang percaya ataupun orang yang tidak percaya, itu semuanya sebenarnya adalah milik kepunyaan Allah. Ya, jadi tidak seorang pun di dalam dunia ini yang bukan kepunyaan Allah. Baik dia percaya atau tidak, dia adalah kepunyaan Allah. Nah, di dalam Amsal juga Amsal pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 juga menunjukkan segala sesuatu yang tinggal di dalam dunia ini adalah milik kepunyaan Allah. Jadi dari sini kita selalu mengingatkan diri bahwa kita ini milik Tuhan, ya. Apalagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan, ya. Kita, diri kita, tubuh kita, jiwa kita, segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan, bukan milik kita sendiri. Itulah sebabnya kita harus menggunakan seantero hidup kita
Seorang menambahkan dengan menegaskan bahwa mulut kita, kaki kita, mata kita digunakan untuk Tuhan karena semuanya adalah milik Tuhan. Walaupun Tuhan memberikan kebebasan kepada kita untuk memakainya, dan seringkali kita melihat bahwa kita menyalahgunakannya, ya itu sesuatu yang sangat uh, menyedihkan Tuhan. Kita kadang-kadang bisa menyalahgunakannya, tetapi kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa kita adalah milik Tuhan. Ya. Nah, Paulus juga di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-26 dan 28, dia di situ menekankan bahwa bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Nah, itu waktu itu dia sedang berbicara tentang apakah barang makanan yang dipersembahkan kepada berhala itu boleh dimakan. Ya, Paulus mengatakan bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Jadi kalau Tuhan izinkan kita makan, kita tidak perlu bertanya-tanya apakah ini sudah dipersembahkan kepada berhala atau tidak. Asal kita menerima sebagai pemberian Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita boleh memakannya. Ya, ada seorang penulis, dia juga memberikan satu peringatan yang sangat baik, bahwa kalau semuanya adalah milik Tuhan, berarti apa yang kita miliki sekarang adalah kepercayaan daripada Tuhan, maka sebagai orang Kristen, kita tidak boleh merasa iri hati atau merasa sombong, dan juga jangan membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena Tuhan telah mengukur segala sesuatu sesuai dengan ukurannya, dan juga Dia tahu seberapa banyak yang dapat Dia percayakan kepada kita, sehingga Dia mempercayakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Jadi karena kita mendapatkan kepercayaan daripada Tuhan, maka kita dituntut untuk setia, bukan untuk saling membanding-bandingkan dengan orang lain. Saya rasa ini satu peringatan yang sangat baik ya, supaya kita hidupnya terfokus dan hidupnya juga menjadi steward, yaitu penanggung jawab ya, yang Tuhan telah percayakan untuk mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu kemudian di dalam ayat yang kedua dia katakan, sebab dialah yang mendasarkannya di atas laut dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi kita tahu bahwa sebelum Tuhan menciptakan langit dan bumi, ya, segalanya adalah di dalam air, dan Tuhan membentuk ya tanah, ya dataran, ya bagian-bagian yang kering daripada air, sehingga dia katakan di sini dialah yang mendasarkan di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Jadi Tuhan adalah milik segala sesuatu karena Dia yang mendirikan segala sesuatu. Ya, Dia yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia juga yang membangun fondasi. Ya, walaupun ini air, kadang-kadang kita anggap tidak mempunyai fondasi yang kuat. Ya, tetapi dikatakan di sini Tuhan membangun akan segala sesuatu di atas air dan di atas sungai-sungai. Dengan kata lain, ya Tuhan membentuk segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dan kita hari ini boleh menikmati akan apa yang telah Tuhan ciptakan, Tuhan berikan kepada setiap kita. Ya, kita patut menikmatinya dengan hati yang penuh ucapan syukur. Bahkan dikatakan di dalam ayat yang ketiga, dia katakan, siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudusnya? Nah, setelah Daud berbicara tentang Tuhan menciptakan segala sesuatu, ya Tuhan bertakhta di atas segala sesuatu, Tuhan yang mempunyai segala sesuatu,
Lalu dia berbicara tentang gunung Tuhan, ya, gunung Tuhan. Kita tahu pada waktu itu ya seperti yang saya katakan tadi, sebagian orang mengatakan Daud menulis ini untuk persiapan pembangunan bait Allah, ya, karena setelah bait Allah dibangun barulah mereka pergi ke gunung Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan, barulah mereka pergi ke bait Allah untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Jadi sebelum bait Allah itu dibangun, Daud sudah mempunyai bayangan bahwa umat Tuhan akan datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi itu adalah sesuatu pertanyaan yang dilontarkan oleh Daud. Dia tanya, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya. Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus Tuhan? Jadi kadang-kadang kita juga sebelum kita datang ke rumah Tuhan, ya, kita juga boleh mungkin harus bertanya kepada diri kita sendiri, ya, apakah saya layak untuk datang ke rumah Tuhan? Ya, apa yang Tuhan inginkan dari saya, ya, kalau saya ingin datang ke rumah Tuhan, ya. Lalu di dalam ayat yang keempat dikatakan, siapa yang boleh datang ke rumah Tuhan? Ya, ini adalah pertanyaan di dalam ayat yang ketiga. Kemudian di dalam ayat yang keempat dia memberikan jawaban. Ya, jawabannya adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Jadi ini adalah satu kondisi daripada orang-orang yang boleh datang ke rumah Tuhan. Dikatakan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, bersih tangan dan murni hati itu merupakan suatu ekspresi tentang uh, penerimaan kita di hadapan Tuhan, tentang perkenanan kita kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus selalu berdoa, meminta Tuhan menolong kita supaya dapat mempergunakan tangan kita dengan benar dan supaya Tuhan selalu memurnikan hati kita, ya. Supaya pikiran kita, supaya keinginan kita, supaya renungan hati kita itu semuanya murni di hadapan Tuhan. Saya rasa ini merupakan hal yang sangat tidak gampang karena kita hidup di dalam satu dunia yang penuh dengan tantangan, dunia yang selalu ya mempunyai godaan, dunia yang selalu mempunyai berbagai macam tawaran-tawaran yang bisa menyebabkan kita ya menajiskan hati dan tangan kita di hadapan Tuhan. Kita hidup di dalam satu dunia yang penuh dengan tantangan, ya, sehingga kita sungguh-sungguh harus selalu berdoa dan meminta Tuhan menjaga, melindungi kita, sehingga kita tidak jatuh di dalam keadaan kehidupan yang tidak memperkenankan Tuhan. Ya, jadi saya rasa kita sendiri kadang-kadang tidak mampu untuk memelihara suatu hati yang murni. Ya, kita perlu Roh Kudus, ya, seperti pemazmur berdoa mengatakan agar supaya Tuhan yang menuntun langkah kita dan Tuhan juga yang mengintrospeksi hati kita, ya. Tuhan yang menyelidiki hati kita, bukan introspeksi, ya. Tuhan menyelidiki hati kita dan Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar. Jadi kita tidak dapat menguasai diri kita sendiri, ya. Paulus juga mengatakan kita seperti hidup di dalam suatu peperangan rohani, ya. Dan musuh kita adalah penguasa-penguasa angkasa yang selalu ingin menyebabkan tangan kita tidak bersih dan hati kita tidak murni, sehingga ibadah kita juga tidak menyenangkan Tuhan. Ya, jadi ini adalah sesuatu yang selalu harus kita ingat dan juga harus kita serahkan ke dalam Tuhan.
Kemudian juga dikatakan yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Ya, di sini kita melihat satu kalimat yang sangat apa namanya mengingatkan, ya, sangat indah. Dikatakan di sini yang tidak menyerahkan dirinya. Ya, jadi kita adalah tuan daripada hidup kita dan tingkah laku kita. Ya, nah, tentunya kita adalah milik Tuhan dan Tuhan memberikan kebebasan kepada kita dan kita mempunyai kebebasan untuk mengambil keputusan apakah kita menyerahkan diri kita kepada penipuan atau kita tidak menyerahkan diri kita kepada penipuan. Ya, kadang-kadang memang kita gampang, ya, kalau orang dikatakan penipuan berarti, sesuatu kepalsuan yang kelihatannya sangat mirip, ya. Kadang-kadang kita sulit membedakan antara yang asli dengan yang palsu, sehingga penipuan adalah sesuatu yang sangat, gampang membuat kita, eee, salah memilih, ya, sehingga kita gampang jatuh di dalam uh, hubungan dengan orang-orang yang uh, apa namanya menggodai kita supaya hidup di dalam penipuan, ya. Itu adalah sesuatu yang harus kita sangat berhati-hati. Dan juga yang suka bersumpah palsu, ya, kita kadang-kadang tidak dapat menghindari orang-orang yang demikian, tetapi kita harus selalu berjaga-jaga, minta Tuhan yang menolong kita. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan, itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahmu, ya Allah Yakub. Ya, jadi orang yang mencari wajah Tuhan. Ya. Lalu dalam ayat yang kelima dikatakan, dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Jadi orang yang bagaimana yang akan menerima berkat dan keadilan daripada Allah, yaitu orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Nah, tentunya kita sadar, ya, kita pernah melakukan hal yang tidak bersih dan juga mungkin hati kita pernah mempunyai pikiran-pikiran yang tidak murni, ya, itu bisa terjadi. Tetapi kita bersyukur, ya, khususnya di dalam saat-saat memasuki Jumat Agung dan juga Paskah, kita merenungkan tentang kematian Tuhan dan juga pengorbanan Tuhan Yesus dan juga pengampunan yang kita terima daripada Tuhan melalui penumpahan darahnya. Dan setelah kita menerima pengampunan, iblis masih mau berbisik kepada kita dan memberitahukan kepada kita tangan kita tidak bersih atau hati kita tidak murni. Ya, kita jangan sampai tergoda dan juga tertipu oleh si iblis dan masih menyangka kita tidak layak. Tidak, ya saudara sekalian, kelayakan kita untuk datang ke hadapan Tuhan, ya, ya, seperti menjawab ayat yang ketiga tadi, ya. Kelayakan kita untuk boleh naik ke atas gunung Tuhan dan juga boleh berdiri di tempat kudus Tuhan, itu bukan hasil usaha kita, tetapi semata-mata karena pengampunan Kristus yang telah Dia genapi di atas kayu salib. Asal kita mau selalu datang dan mengintrospeksi diri kita, meminta pengampunan kalau ada sesuatu yang salah yang kita lakukan, maka kita adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Karena yang membersihkan dan yang memurnikan itu bukan diri kita sendiri, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Dan selanjutnya, ya, kita tidak akan melakukan hal-hal yang menyedihkan Tuhan lagi. Ya, seperti Tuhan Yesus pernah berkata kepada seseorang yang dia ampuni, ya, dosamu telah diampuni dan jangan melakukan dosa lagi. Nah, orang yang demikianlah di dalam ayat yang kelima dikatakan akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkannya. Ya, dua kalimat ini sangat kita perlukan di dalam kehidupan Kristiani kita, ya. Kita sungguh-sungguh membutuhkan berkat Tuhan
karena itu adalah sesuatu kebutuhan yang mendasar di dalam hidup kita. Apalagi keadilan dari Tuhan, ya itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan karena kita tidak akan menemukannya di dalam dunia ini. Ya, kemudian dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10 kita melihat di sini dikatakan pertama-tama pemazmur berkata, "Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah itu Raja kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Ya. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja kemuliaan. Nah, tadi di bagian pertama ya saya mengatakan ada sebagian orang percaya bahwa Mazmur ini berbicara tentang kerajaan Allah. Ya, karena Allah taktanya di surga tetapi dia memiliki alam semesta, memiliki dunia serta segala sesuatu yang ada di dalamnya ya. Dan di sini kita melihat disebutkan ya tentang kedudukan dan identitas Allah kita ya sebagai raja ya. Jadi ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-9 itu merupakan suatu pengulangan dan kita tahu kalau di dalam syair lagu pengulangan itu adalah suatu penekanan. Dan di sini diulang karena ingin memberikan kepada kita pengenalan yang lebih lanjut tentang siapakah Tuhan yang kita sembah ini. Ya, dia adalah Raja yang mulia. Ya. Jadi di sini dikatakan alam semesta ini berada di dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan, dan siapakah Tuhan yang memelihara kita? Dia adalah Raja yang mulia. Ya. Nah, Raja yang mulia dikatakan mau masuk ya ke dalam pintu gerbang, ya, pintu yang berabad-abad ini. Nah, apa yang dimaksudkan dengan pintu yang berabad-abad ini? Ya, nah kembali ya seperti yang tadi kita katakan bahwa pemazmur di sini menggambarkan tentang bait suci, ya, nah, bait suci yang dibangun di kemudian hari oleh Salomo ya. Jadi bait suci itu mereka masuk melalui pintu-pintu gerbang ya. Jadi pintu-pintu gerbang di sini melambangkan tentang pintu-pintu gerbang daripada bait suci yang dibangun oleh Salomo. Dan kemudian di sini juga ditekankan tentang bagaimana Tuhan hadir di dalam bait suci yang dibuat oleh manusia. Ya, jadi Tuhan adalah Tuhan atas alam semesta, dia adalah yang memiliki alam semesta itu. Ya, dia tidak hanya memiliki alam semesta secara garis besar, tetapi dia juga memiliki segala sesuatu yang ada di dalamnya. Nah, pada waktu berbicara tentang segala sesuatu yang ada di dalamnya, lalu pemazmur berbicara tentang gunung Tuhan, ya, tentang tempat kudus Tuhan. Nah, sekarang dia berbicara tentang tempat kudus Tuhan itu dan Tuhan. Siapakah yang boleh datang ke tempat kudus Tuhan? Setelah dia menjelaskan siapakah yang boleh masuk ke tempat kudus Tuhan, yaitu orang yang tangannya bersih, yang hatinya murni, ya. Setelah dia berkata demikian, lalu kemudian dia juga berbicara tentang Tuhan hadir di tempat kudusnya, ya. Jadi bukan hanya kita sebagai umat Tuhan yang diundang untuk datang ke rumah Tuhan,
tetapi Tuhan sendiri hadir. Nah, pada waktu diangkat dikatakan Tuhan akan hadir, maka dikatakan pintu-pintu, yaitu seolah-olah suatu seruan, ya, pintu-pintu gerbang itu diangkat, ya, pintu-pintu yang berabad-abad itu diangkat, ya. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya kita menyambut kedatangan daripada Tuhan di dalam tempat kudusnya. Jadi ini juga menggambarkan tentang kehidupan kita bergereja pada hari ini, ya. Kita harus selalu sadar bahwa setiap kali kita melayani Tuhan di gereja, Tuhan hadir di tengah-tengah kita, ya. Tuhan bertakhta di dalam tempat kudusnya dan kita sedang datang menyembah kepada Tuhan. Jadi kita harus menyembah kepadanya dengan hati yang benar, ya. Jangan sampai kita menjadikan bait suci atau tempat ibadah kita seolah-olah ya hanya untuk diri kita sendiri, ya, untuk menyenangkan kita sendiri, untuk memuaskan perasaan kita sendiri. Ya, itu adalah sesuatu yang bisa terjadi, ya. Kadang-kadang kalau kita tidak berhati-hati, ya, kita ke gereja mungkin kita hanya ingin menganggap gereja adalah tempat di mana saya belajar sesuatu, tempat di mana saya mendapatkan penghiburan, tempat di mana saya mendapatkan kekuatan, tempat di mana saya diurapi, tempat di mana saya mempunyai pengetahuan lebih banyak tentang firman Tuhan, tempat di mana saya menyanyi. Nah, kadang-kadang kita menyanyi bukan difokuskan kepada Tuhan, tetapi kita menyanyi hanya mungkin untuk membuat diri kita merasa lebih tenang, lebih senang. Ya, kadang-kadang kita melihat di YouTube ada lagu-lagu rohani yang mengatakan lagu-lagu yang dapat menenangkan hati, katanya. Lagu-lagu rohani yang dapat membawa kita masuk ke dalam mimpi dan sebagainya, ya. Lagu-lagu. Nah, itu sebenarnya tema-tema yang demikian itu sudah tidak lagi sama dengan fungsi lagu-lagu rohani itu sendiri, ya, karena lagu-lagu rohani sebenarnya bukan untuk menenangkan hati kita, untuk menyenangkan hati kita, itu salah. Kalau kita menyanyi lagu-lagu rohani hanya untuk menenangkan hati kita, menyenangkan hati kita, berarti kita sudah miss the point, ya. Kita tidak mengena sasaran. Lagu-lagu rohani adalah dipakai untuk menyembah Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Nah, memang Tuhan akan memakai semuanya itu untuk menolong kita, untuk menguatkan kita, ya, untuk memberikan kepada kita pengenalan yang lebih jelas tentang siapakah Allah. Itu adalah cara Tuhan memberkati kita. Tetapi kalau seandainya lagu-lagu rohani itu hanya dipakai untuk menenangkan hati kita, menyenangkan kita, apalagi membawa kita ke dalam tidur misalnya, ya, seperti lagu-lagu lalu baik gitu, saudara sekalian, maka lagu rohani itu sudah kehilangan fungsinya. Itu akan sama seperti lagu-lagu yang dinyanyikan oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Allah. Mereka hanya menyanyikan untuk menyenangkan dirinya sendiri saja. Tetapi kita berbeda. Ya, itulah sebabnya baik di dalam hidup kita secara pribadi, di dalam kehidupan sehari-hari kita, maupun pada waktu kita datang bersama-sama ke rumah Tuhan, kita harus selalu ingat, ya, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan hadir, ya, dan uh, Tuhanlah yang merupakan pusat daripada penyembahan, ibadah, dan puji-pujian kita, ya, bukan diri kita sendiri, ya. Kita hanya mau meninggikan nama Tuhan. Kita hanya mau mengembalikan kemuliaan Tuhan. Mengapa demikian? Nah, di sini dikatakan karena Dia adalah Raja kemuliaan. Nah, kalau Dia adalah Raja kemuliaan, Dia yang layak menerima puji dan sembah kita. Ya, itu penting sekali. Ya, kita harus selalu ingat bahwa Dia yang layak menerima puji dan sembah kita karena Dia adalah Raja kemuliaan. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-10
ya dimulai dengan pertanyaan yang sama. Dikatakan siapa itu raja kemuliaan, ya. Ayat yang ke-10 dikatakan siapakah dia raja kemuliaan. Nah, istilah Tuhan di sini sekali lagi memakai 5 huruf besar, itu adalah terjemahan daripada Yahweh, ya. Nah, Yahweh kalau kita tahu pada waktu Musa bertanya siapakah nama Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada Musa, aku adalah aku, ya itu terjemahan dari Yahweh. Jadi ini adalah nama Tuhan, ya. Dia katakan dialah Yahweh, jaya dan perkasa, ya. Dialah Yahweh, perkasa dalam peperangan. Nah, dia adalah raja yang mengalahkan musuh-musuhnya. Ya, Tuhan Yesus juga telah meremukkan kepala ular di atas kayu salib, ya, untuk membawakan kemenangan kepada kita, ya, keselamatan kepada kita, membuat kita, ya, sebagai umat pemenang. Bahkan dikatakan kita adalah umat yang lebih daripada pemenang, ya. Lalu kemudian di dalam ayat yang ke-10, nah, dia menjawab bahwa dia adalah Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Ya, jadi kita melihat di sini sekali lagi bahwa setiap kali kita datang ke dalam rumah Tuhan, kita datang dengan hati yang penuh penyembahan karena kita sadar bahwa Tuhan ada di tengah-tengah baitnya, ya, di gunungnya yang kudus, di tempat kudusnya. Baik, ini adalah pasal yang ke-24, ya. Kita akan melihat lagi di dalam pasal yang ke-25. Kalau kita perhatikan di dalam pasal yang ke-25, ya, ini adalah satu mazmur yang menyatakan satu ucapan syukur daripada pemazmur, ya. Dia sungguh-sungguh merasakan dan mengalami kasih Allah, rahmat Allah, serta dia beriman dan hidup di dalam janji-janji yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, kita melihat di sini pemazmur, ya, dia mengajari kita tentang arti bagaimana mengucap syukur kepada Tuhan dengan melalui doa-doa yang kita panjatkan di hadapan Tuhan, ya. Jadi ayat yang pertama menunjukkan tentang arti doa, kemudian di dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-18 di situ berbicara tentang apa yang kita doakan, yaitu pengampunan dosa, kita mengarahkan hidup kita untuk melakukan tugas yang Tuhan percayakan kepada kita di dalam ayat yang keempat dan kelima, lalu berbicara tentang kemurahan Tuhan di dalam ayat yang ke-16, berbicara tentang kelepasan yang Tuhan berikan kepada kita di dalam ayat yang ke-17 dan ke-18. Kemudian juga dia berbicara tentang bagaimana Tuhan memelihara kita daripada musuh-musuh kita dan juga keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat Tuhan yang di dalam ayat yang ke-22. Jadi kita melihat di sini adalah sesuatu doa yang dipanjatkan oleh Daud, ya, sebagai satu rasa syukur dan juga sebagai suatu fokus kepada janji Tuhan dan juga menunjukkan tentang semangatnya, ya, karena Tuhan membimbing dia, karena Tuhan memberkati hidupnya. Baik, di dalam ayat yang pertama, di sini kita melihat Daud mengatakan dari Daud, ya, kembali ini adalah mazmur yang ditulis oleh Daud. Dia katakan, kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Jadi apa sebenarnya doa, saudara sekalian? Doa adalah kita mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, ya. Jadi kadang-kadang kita mengangkat jiwa kita kepada sesuatu yang lain, ya, bukan kepada Tuhan, ya. Apa artinya mengangkat jiwa, saudara sekalian, ya?
Mengangkat jiwa itu sebenarnya menyatakan tentang apa yang ada di dalam isi hati kita. Ya, kita ungkapkan, kita utarakan, ya, dengan satu perasaan sukacita. Ya, kita mengangkat jiwa kita, saudara sekalian. Ya, kadang-kadang kita mengangkat jiwa kita karena kita mendapatkan sesuatu, ya. Tetapi Daud ya di sini mengatakan kita juga perlu mengangkat jiwa kita, ya, ke hadirat Tuhan, ya. Setiap kali kita datang menyembah, ya, beribadah kepada Tuhan kita. Jadi itu adalah satu sikap doa daripada pemazmur, ya. Jadi kita ingat ya, setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita sedang mengangkat jiwa kita. Kemudian di dalam ayat yang kedua dan ketiga dia katakan, Allahku kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku berlia-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan engkau akan mendapat ya, semua orang yang menantikan engkau takkan ya mendapat malu. Dan yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasan. Jadi kita melihat Daud, dia mengangkat jiwa kepada Tuhan. Ya, artinya dia mengungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dan di sini dia menuliskan tentang apa yang ada di dalam isi hatinya itu. Ya, dia menunjukkan kepada Tuhan bahwa dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi ya saudara-saudara sekalian, kita melihat di sini ya bagaimana iman kita kepada Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat penting. Ya. Apakah kita yakin sepenuhnya bahwa Tuhan akan menuntun langkah hidup kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan melindungi kita. Dan dalam konteks ini kita melihat Tuhan akan memelihara kita daripada musuh-musuh kita. Ya, memang kadang-kadang ya musuh-musuh kita seolah-olah menertawakan kita, seolah-olah mereka beria-ria. Ya, tetapi ujung-ujungnya Alkitab selalu mengingatkan kita bahwa Tuhan itu adil dan Tuhan itu akan menunjukkan perbuatannya yang perkasa, yang ajaib, ya. Karena dia seperti di dalam Mazmur sebelumnya dikatakan dia adalah Allah yang jaya, Allah yang adil, Allah yang perkasa di dalam peperangan. Ya. Musuh-musuh selalu ingin menginjak-injak orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tetapi Daud mengatakan, janganlah kiranya aku mendapat malu. Dan di dalam ayat yang ketiga, dia menunjukkan alasan ya, mengapa dia percaya bahwa dia tidak akan mendapat malu. Mengapa dia percaya bahwa dia musuh-musuhnya tidak akan beria-ria atas dia. Di dalam ayat yang ketiga dia menunjukkan tentang alasannya. Dia katakan, ya semua orang yang menantikan engkau takkan mendapat malu. Jadi kita melihat di sini Daud dia mengangkat jiwanya kepada Tuhan. Kemudian dia katakan ya dia tidak akan mendapat malu. Karena apa? Karena dia mengangkat jiwanya kepada Tuhan dan karena dia menanti-nantikan Tuhan. Tetapi orang yang dikatakan berbuat khianat dengan tidak ada alasannya, merekalah yang nantinya akan mendapat malu. Jadi kita tidak perlu membalas orang lain, kita tidak perlu mencari-cari untuk membela diri. Kita yang penting adalah datang kepada Tuhan. Karena kita tahu dia adil. Karena kita tahu dia jaya. Karena kita tahu bahwa dia akan melakukan apa yang dia anggap benar, ya Tuhan anggap benar. Jadi kita cukup datang kepadanya seperti Daud, ya. Menanti di hadapan Tuhan. Itu adalah tugas kita, ya. Kadang-kadang kita berusaha untuk
membela diri, malah pada akhirnya ya tambah bela tambah kacau. Ya, itu adalah sesuatu pengalaman yang sangat tidak menyenangkan. Lalu kemudian di dalam ayat yang keempat dia katakan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Nah, sekali lagi kita melihat di sini sikap daripada pemazmur ya terhadap Tuhan. Dia katakan dia mengangkat jiwanya kepada Tuhan, kemudian dia menanti-nantikan Tuhan. Apa yang dia nantikan, saudara sekalian? Kadang-kadang kita mengatakan kita menanti-nantikan Tuhan karena kita ingin mendapatkan berkat Tuhan. Ya. Kita ingin diberkati, kita ingin doa kita dijawab, ya saudara sekalian. Memang tidak ada salahnya, saudara ya, tidak ada salahnya. Tetapi ada hal yang sangat penting yang jangan kita lupakan di sini adalah mencari isi hati Tuhan, berusaha untuk mengerti isi hati Tuhan, berusaha untuk mengerti jalan yang Tuhan inginkan supaya kita lalui. Nah, itu adalah sikap yang sangat penting di dalam kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Ya, kadang-kadang ada orang Kristen berdoa, ya, seolah-olah meminta Tuhan mengubah kehendaknya, ya, seolah-olah meminta Tuhan menyetujui akan keinginannya. Ya, itu adalah sesuatu doa yang sangat berbahaya karena seolah-olah kita memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang kita inginkan. Tapi Daud dia mulai dengan berkata, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku. Ya, ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Saya rasa ini adalah doa yang sangat menyenangkan Tuhan karena kita ingin hidup lebih sesuai dengan kehendak Tuhan, hidup lebih sesuai dengan rencana dan jalan Tuhan. Jadi selain daripada dia meminta Tuhan memberitahukan dan menunjukkan jalannya, dia di dalam ayat yang kelima dia katakan, bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu, ya, dan ajarlah aku. Jadi dia tidak hanya meminta Tuhan memberitahukan, dia tidak hanya minta Tuhan menunjukkan, tetapi dia meminta Tuhan menuntun dia, membawa dia supaya dia berjalan di jalan Tuhan, ya. Ya, itu adalah sesuatu yang penting. Jadi di dalam kita menanti-nantikan Tuhan sepanjang hari, ya. Tujuan utama kita adalah supaya kita lebih mengenal Tuhan kita, supaya kita lebih mengenal jalan Tuhan, supaya hidup kita lebih ya sepadan dengan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Jadi itu adalah satu sikap yang penting, ya. Lalu di dalam ayat yang ke-6 dia katakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Jadi dia setelah meminta Tuhan menuntun dia di jalannya yang benar, ya sekarang dia meminta rahmat dan kasih setia daripada Tuhan. Jadi kita melihat doanya itu berpusat bukan kepada dirinya sendiri, ya. Doanya itu berpusat kepada Tuhan. Dia ingin hidup di dalam rahmat Tuhan. Dia ingin hidup di dalam kasih setia Tuhan. Ya, dia tidak ingin hidup berpusat kepada dirinya sendiri. Ya, itu adalah satu sikap yang sangat indah di mata Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-7 dia katakan, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu oleh karena kebaikanmu ya Tuhan. Ya, sekali lagi saudara sekalian, ya, pada masa muda, pada masa lalu, ya setiap kita pasti ada dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita
harus selalu meminta Tuhan menolong kita untuk kalau sudah mengakui dosa dan sudah percaya Tuhan mengampuni kita, kita juga melupakannya. Ya. Nah, kalau ada orang yang bersalah kepada kita, kita juga melupakannya. Nah, kita juga Daud mengatakan dia sudah melupakannya, meminta Tuhan jangan mengingat-ingat, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan mengingat dosa kita kalau kita sudah mengakuinya. Ya, kalau kita belum mengakuinya, kita perlu mengakuinya secepatnya dan meminta pengampunan Tuhan. Dan kalau Tuhan sudah mengampuni, kita percaya Tuhan tidak akan mengingatnya. Kalau Tuhan tidak akan mengingatnya, kita juga jangan memberikan kesempatan kepada iblis untuk menuduh kita, untuk mengungkit-ungkitnya, supaya kita tidak berani melangkah bersama-sama dengan Tuhan. Ya, itu adalah hal yang penting. Lalu setelah dia berbicara tentang bagaimana Tuhan yang berkenan mengampuni segala dosanya, tidak mengingat-ingatnya lagi, ya karena kasih karunia Tuhan. Lalu di dalam ayat yang ke-8 dia katakan Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Jadi tadi Daud meminta Tuhan menunjukkan jalannya. Dia meminta Tuhan ya menuntun langkah-langkahnya supaya dia berjalan di dalam kebenaran Tuhan. Dan dia tentunya sudah mengalaminya ya. Dia berdoa ya, meminta Tuhan lalu dia mengalaminya. Sekarang itu adalah satu kesaksian yang dia berikan kepada dunia. Dia katakan Tuhan itu baik dan benar ya. Perhatikan ya, di dalam ayat yang ke-7 dia menyebut Tuhan sebagai engkau, orang kedua. Ya, dia menyebut Tuhan sebagai orang kedua. Di sini juga dia menyebut Tuhan ya sebagai orang kedua. Rahmatmu ya, setiamu ya Tuhan. Jadi dia berbicara kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat yang ke-8 kita melihat dia berbicara Tuhan tentang orang ketiga. Iya, ya. Nah, sekarang dia berbicara kepada siapa, saudara sekalian? Ya, di dalam ayat-ayat sebelumnya dia berbicara langsung kepada Tuhan. Tapi di sini di dalam ayat yang ke-8 dia bukan berbicara kepada Tuhan, tetapi dia berbicara kepada dunia. Itu adalah karena dia sudah mengalami rahmat dan anugerah Tuhan. Karena dia sudah merasakan, dia menanti-nantikan Tuhan. Dia katakan dia menanti-nantikan Tuhan. Ya, dia berbicara kepada Tuhan, aku menanti-nantikan Engkau. Ya. Lalu di sini dia setelah dia menantikan Tuhan, dia mendapatkan rahmat Tuhan, mendapatkan kasih setia Tuhan, dia bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Jadi itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan juga di dalam hidup kita. Ya, setelah mengalami berkat Tuhan yang begitu indah, kita harus keluar untuk bersaksi. Jadi di sini pemazmur mengatakan Tuhan itu baik dan benar, sebab Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Lalu ayat yang ke-9 kembali dia mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajar jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi di sini dia bukan berbicara langsung kepada Tuhan, tetapi dia berbicara kepada dunia luar, ya orang lain, ya, umat Kristen, umat percaya, ya dan juga ya dunia bahwa siapakah sebenarnya Tuhan itu? Dia adalah Tuhan yang baik, dia adalah Tuhan yang benar. Ya itu adalah setelah dia mengalami segala berkat Tuhan, dia memberikan kesaksian tentang kemurahan dan kebaikan Tuhan. Lalu dalam ayat ke-10 dia katakan, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Jadi kembali pemazmur, ya dia tadi kita melihat dia meminta Tuhan menunjukkan jalannya, kemudian dia mengerti jalan Tuhan, Tuhan menuntun dia melewati jalan-jalan kebenaran,
Sekarang dia memberitahukan kepada dunia bahwa jalan Tuhan itu bagaimana, adalah jalan yang kasih setia dan kebenaran. Nah, siapa yang boleh menikmati jalan yang demikian, itu penting, ya saudara sekalian. Ya, kadang-kadang kita tahu jalan Tuhan itu jalan yang baik, tetapi kita tidak menikmatinya. Ada permintaan Tuhan yang ditunjukkan oleh pemazmur di sini. Jalan Tuhan itu adalah kasih setia dan kebenaran bagi siapa, saudara sekalian? Bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Dengan kata lain, kalau kita tidak berpegang pada perjanjian Tuhan, kalau kita tidak berpegang pada peringatan-peringatan Tuhan, maka kita tidak akan mengalami akan jalan Tuhan yang indah ini. Jadi sekali lagi kita harus selalu mengintrospeksi diri kita, apakah kita memegang ya janji Tuhan, memegang akan peringatan-peringatan Tuhan. Kemudian di dalam ayat yang ke-12, sekali lagi yang dia bertanya, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Ya, indah sekali saudara sekalian, ya. Jadi sebenarnya ayat yang ke-12 itu dia ingin memberitahukan setiap orang yang hidup takut akan Tuhan, maka orang tersebut ya akan hidup dekat dengan Tuhan, kemudian Tuhan akan menunjukkan jalan yang harus dia pilih. Kita hidup di dalam persimpangan jalan. Kadang-kadang kita selalu bertanya, ya, bagaimana saya dapat mengetahui kehendak Allah? Ya. Nah, seringkali kita mendengar orang bertanya pertanyaan yang demikian. Ya. Khususnya pada waktu kita harus memilih, kita selalu bertanya, bagaimana saya dapat mengetahui kehendak Allah? Sebenarnya pertanyaan itu adalah sama dengan bagaimana saya dapat mengetahui jalan yang harus saya pilih, ya saudara sekalian. Nah, dikatakan di dalam ayat yang ke-12 adalah kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkannya. Kalau kita dekat dengan Tuhan, selalu mengizinkan firman Tuhan itu memenuhi hati kita, Roh Kudus bekerja di dalam hati kita, Tuhan itu akan menunjukkan jalan yang harus kita pilih. Jadi ayat yang ke-13 dikatakan, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Ya, jadi itulah ya dikatakan di dalam ayat yang ke-14 juga Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi sekali lagi, bagaimana kita dapat mengetahui kehendak Allah, bagaimana kita mengetahui jalan yang harus kita pilih? Jawabannya, kuncinya adalah hidup takut akan Tuhan. Kalau kita hidup takut akan Tuhan, Tuhan bergaul karib dengan kita, artinya Tuhan dekat dengan kita, Tuhan menjadi teman kita yang menunjukkan jalan yang harus kita lalui. Ya, Dia adalah Tuhan dan Tuhan Yesus mengatakan, "Aku ya menyebut engkau sebagai sahabat." Ya, karena Dia memberitahukan kepada kita segala sesuatu yang Dia ketahui tentang Bapa. Jadi itulah keindahan kalau kita hidup beribadah, menyembah kepada Tuhan, dan hidup takut akan Tuhan. Ya, jadi di dalam ayat yang uh, ke-8 sekali lagi, oh, ya di dalam ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19 dikatakan mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak, dan keluarkanlah aku dari kesulitan.
Tiliklah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku, dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat dalam. Jadi dia kembali berkata, mataku ya itu terarah kepada Tuhan. Sekali lagi dia memberitahukan kepada kita, ya, dia selalu berdoa, hidup di dalam doa, hidup di hadapan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang membuat dia ya melewati semuanya dengan kedamaian, dengan ketenangan. Ya, dia selalu meminta Tuhan mengasihani dia. Saudara sekalian, kita juga ya tidak boleh merasa sombong di hadapan Tuhan. Kita harus selalu meminta Tuhan berbelas kasihan kepada kita, karena kita adalah manusia yang tidak layak untuk mendapatkan pertolongan Tuhan. Kadang-kadang ada orang Kristen seperti orang-orang Israel, ya, pada waktu mereka tidak mempunyai air, mereka bersungut-sungut karena mereka merasa mereka patut layak menerima air. Ya. Padahal sebenarnya mereka tidak layak. Ya. Kalau Tuhan memberikan air kepada mereka, itu adalah kasih karunia Tuhan, itu adalah kemurahan Tuhan, itu adalah belas kasihan Tuhan. Tapi sayangnya orang Israel selalu menyombongkan diri, menganggap diri ya patut menerimanya, sehingga mereka marah-marah kepada Tuhan, marah-marah kepada Musa yang diutus oleh Tuhan. Kadang-kadang kalau kita tidak hati-hati, ya, pada waktu kita mengalami kesulitan, kita juga datang dengan sikap yang seolah-olah kita bertanya-tanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan izinkan semuanya itu terjadi. Tapi Daud tidak. Dia tahu bahwa kalau Tuhan menolong dia, itu adalah belas kasihan Tuhan. Jadi dia hanya meminta Tuhan menunjukkan kemurahan kepadanya. Ya, itu adalah satu sikap yang sangat penting di dalam doa-doa kita. Jangan sampai kita melupakan bahwa kita adalah umat Tuhan dan Tuhan adalah Raja dan Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi kita melihat di sini dia katakan, berpalinglah kepadaku, kasihanilah aku. Itu adalah satu sikap yang sangat rendah hati. Nah, dengan sikap yang rendah hati itu, dia meminta Tuhan melapangkan hatinya yang sesak. Ya, kalau saudara sekalian, kadang-kadang kita merasakan sesak hati, saudara sekalian. Ya, nafasnya susah, ya, banyak masalah, banyak tekanan, ya, banyak kesulitan, ya, sehingga kita bisa mengalami sesak nafas, ya, saudara sekalian. Nah, kalau kita sungguh-sungguh mengalami sesak nafas, tertekan, burn out, saudara sekalian, ya, kita perlu datang kepada Tuhan, meminta Tuhan yang melapangkan. Tuhan dapat melapangkan hati kita. Tuhan dapat menolong kita, ya, menggeser, membuang tekanan-tekanan di dalam hidup kita. Ya, kita sendiri tidak dapat melakukannya. Ya. Jadi kita melihat di sini dia mengatakan, lapangkanlah hatiku dari yang sesak ini, keluarkanlah aku dari kesulitan. Pilihlah sengsaraku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Jadi kita melihat satu sikap yang sangat rendah hati daripada Daud di sini di dalam doanya. Ya. Kemudian di dalam ayat yang bagian yang terakhir, kita melihat Daud mengatakan, jagalah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nanti Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala
kesesakan. Jadi kembali dia datang kepada Tuhan, dia meminta Tuhan yang melepaskan dia, meminta Tuhan yang melindungi dia. Dengan satu catatan, dia mengatakan dia mengawali segala sesuatu dengan ketulusan dan kejujuran. Karena dia menanti-nanti di hadapan Tuhan. Jadi ini adalah kunci. Ya, ketulusan dan kejujuran adalah kunci sehingga jiwa kita yang sesak dilapangkan, ya, kita yang menghadapi berbagai macam tantangan dilepaskan. Ya. Dan kemudian kalimat yang terakhir, dia tidak hanya berdoa bagi dirinya sendiri, tetapi dia berdoa bagi seluruh umat Israel. Ya. Jadi sebagai kesimpulan pada hari ini kita melihat bahwa di dalam Mazmur pasal yang ke-24, ya, Tuhan adalah raja. Kerajaannya, taktanya di surga, tetapi dia juga memelihara alam semesta yang dia ciptakan, dunia serta segala isinya. Dan juga Tuhan mendirikan baitnya di gunungnya, ya, tempat kudusnya. Jadi Tuhan hadir di tempat kudusnya, dan kita yang datang ke tempat kudus Tuhan untuk menyembah Tuhan, kita harus selalu mengintrospeksi diri kita supaya kita datang dengan tangan yang bersih, dengan hati yang murni. Ya. Kemudian di dalam Mazmur pasal yang ke-25, kita melihat, kita belajar seperti Daud, selalu hidup dengan ketulusan, hidup dengan kemurnian, menanti-nanti di hadapan Tuhan, mengangkat jiwa kita kepada Tuhan, dan meminta Tuhan yang menunjukkan jalannya, bahkan menuntun kita berjalan di jalan kebenarannya. Ya. Dan setelah Tuhan memberkati kita, menuntun kita berjalan di jalan yang benar, lalu kita menjadi saksi Tuhan, ya, memberitakan Tuhan kepada dunia. Jadi kita berdoa agar supaya kemanapun kita pergi, hidup kita merupakan suatu kesaksian, baik kita mengutarakannya ataupun kita menghidupinya. Ya, dunia, seperti ada satu lagu mengatakan, dunia akan melihat Kristus di dalam kita. Ya, kiranya itu yang menjadi warna hidup kita sebagai umat percaya di depan dunia ini. Baik, saya rasa malam ini kita belajar sampai di sini. Ya, mari kita sekali lagi masuk dalam doa.